Topik kita kali ini adalah mendaki gunung. Mendaki gunung, melihat semesta dalam diri. Begitu saya bicara mendaki gunung, pasti yang terpikir oleh orang awam adalah mendaki gunung secara fisik. Mendaki gunung secara fisik juga melihat pemandangan yang indah. Tetapi pemandangan yang kita lihat hanya sebatas penglihatan lahir kita. Tapi kalau kita sukses mendaki gunung secara hakikat, gunung yang sebenarnya, maka kita akan bisa melihat semesta dalam diri kita. Banyak pendaki gunung bersusah payah melawan ketinggian, melawan gravitasi dengan perbekalan sedemikian rupa, bahkan melawan alam, karena semakin tinggi tekanan udara semakin kecil, semakin tinggi suhu semakin rendah. Bahkan saking inginnya mendaki gunung, merelakan dirinya harus menjadi korban. Lalu banyak sekali kita mendapatkan kabar mereka para pendaki ini ada yang tersesat, ada yang tidak bisa pulang, bahkan meninggal karena beratnya alam yang harus dilalui. Apa sih yang mereka cari? Mereka hanya ingin sampai di puncak gunung dan melihat pemandangan yang indah. Karena alam mengajarkan begitu kita mencapai ketinggian, maka kita akan melihat alam yang lebih indah. Itu saja. Padahal sebetulnya dalam diri kita itu ada pemandangan yang jauh lebih indah. Bahkan kita bisa melihat semua galaksi, melihat semua semesta yang tanpa batas di dalam diri kita sendiri. Inilah yang banyak sekali orang belum tahu. Maka mereka yang belum tahu rahasia ini hanya melihat tubuhnya seonggok daging dengan kegelapannya, maka dia tidak bisa mencintai dirinya sendiri. Bahkan tidak pernah berusaha untuk menjadi dirinya sendiri. Tidak bisa menerima dirinya apa adanya. Tidak bisa mengenali diri sejatinya. Membanding-bandingkan kehidupan dengan orang lain. Bahkan hidupnya terseok-seok dengan apa kata orang tentang dirinya. Menjadi tawanan dari kebanyakan pikiran orang. Dalam kehidupannya pun, ya, dia mengizinkan dirinya diintervensi oleh otoritas, oleh kekuasaan, oleh keluarga, orang tua, lingkungan. Dan dia tidak berhasil menjadi dirinya sendiri. Dan saya pastikan siapapun yang hari ini belum sukses menjadi dirinya sendiri, maka dia tidak akan pernah bisa menghormati dirinya. Dia tidak akan pernah bisa melihat bahwa dirinya adalah berkah semesta. Dia tidak akan bisa melihat dirinya sebagai karunia semesta yang luar biasa. Dia hanya melihat dirinya seonggok daging yang sedang menunggu semoga besok bahagia. Pikirannya selalu tentang masa depan dan masa lalu. Tidak pernah hadir di sini saat ini sekarang. Terombang-ambing oleh diri palsunya. Tidak pernah menjadi diri sejatinya. Orang-orang yang semacam ini tidak punya harta, susah karena kekurangan. Seandainya pun dia punya harta, tetap susah karena kemelekatannya pada harta. Dan orang yang semacam ini tidak pernah bahagia, hanya berangan-angan untuk menjadi orang bahagia. Itulah kebanyakan orang. Oleh karena itu kalau Quran mengatakan orang yang bersyukur itu kata Allah, qalil ma tashkurun. Qalil itu 1%. Kalau 100% diambil 1%, berarti sisa 99%. 99% itu bahasa Arabnya adalah kasir, sebagian besar.
Makanya hidup penuh dengan kepalsuan. Hidupnya penuh dengan pencitraan. Lalu beragama dalam kepalsuan. Melakukan ritual agama itu pun penuh dengan kepalsuan. Hanya ingin dibilang oleh orang lain kalau dia agamanya tertentu. Lalu menggunakan baju-baju tertentu, ritual tertentu. Sementara dia pun tidak mendapatkan kesadaran apapun dari ritual yang dilakukannya. Bukankah itu kebodohan? Itu namanya killing time. Hanya sekedar membunuh waktu. Kelihatan saja umurnya tua, kelihatan. Tetapi umur tua bukan cerminan tentang kedewasaan. Karena kedewasaan jiwa itu bukan warisan. Kedewasaan jiwa itu bukan hadiah. Kedewasaan jiwa hanya bisa diperoleh seseorang dengan ketekunan dan keikhlasan. Banyak. Maka di Quran dikatakan, banyak sekali orang-orang yang dikategorikan Quran anak kecil yang beruban. Itu bahasa Quran. Anak kecil yang beruban itu bahasa simbolik. Ubannya sih sudah banyak, tetapi masih kekanak-kanakan. Gitu.